أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Faslul Hadi Asyara halaman 55. Pasal yang ke-11, Ta'atullahi wa muhabbatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ke-11 menyatakan taat kepada Allah dan mencintai utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat kepada Allah itu kadang-kala terlepas dari mencintai utusannya. Jadi kadang-kala mencintai dan mencintai. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul, katakan olehmu hai Muhammad, padahi lawan umatmu berataan. Bunyi kalimatnya nang kayak ini nah papadahannya. Padahi bunyinya nang kayak ini. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, jadi Allah yang melajari Nabi kita, bapandir, memandiri, menasihati kita umat sidin. Katakan olehmu hai Muhammad, sesungguhnya in kuntum tuhibbunallah, jika bubuhan kalian ini bujur-bujur mencintai Allah. Nah, maksud kalimat tuhibbunallah ini mencintai Allah itu pemahamannya jika bubuhan nyawa nih jar Nabi sudah belajar sifat 20, paham mengerti seluruhnya milik Allah, seluruhnya kisah Allah, paham sudah, maka langkah yang kedua imbah paham fattabi'uni, umpati aku ya Nabi, ikuti aku. Jadi maksud mencintai Allah di sini beriman kepada Allah. Maksud beriman di situ kepada Allah, paham sudah ikhlas, mengerti sudah bahwa apapun, siapapun, seluruhnya miliknya Allah. Paham sudah nih. Dan seluruh yang milik Allah ini menjadi kisah tentang Allah. Nah, paham sudah, maka langkah kedua disuruh fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka munyawa sudah tamat belajar sifat 20, paham mengerti, fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni itu artinya lihati aku ya Nabi. Jadi amun etikat bujur sudah, mun sudah etikat bujur lihati aku. Bila nyawa bujur-bujur melihati aku, maksudnya mengikut lawan aku, yuhibbukumullah, mendapat balasan cinta Allah. Nah, jadi etikat itu bujur itu penting. Tapi melihati Nabi dalam rangka mengikut Nabi itu pun juga penting. Kadang-kala salah satunya aja etikat bujur, lawan Nabi jauh, terus kada mau. Lawan Nabi juga misalnya kisah parak tapi etikat salah, maka kada bujur juga itu. Jadi etikat dibujurkan, lawan Nabi berparak. Maka hasilnya yuhibbukumullah. Allah mencintai orang itu. Maksud yuhbib ini Allah jadikan orang itu kekasihnya. Itu maksudnya. Bahkan sambungannya itu yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Itu sambungan ayatnya. Nah, ini. Jadi ketaatan kepada Allah ada dua rukun lah secara garis ganal. Pertama, etikat dibujurkan. Kedua, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahuilah olehmu. Ini ujar musannif lah rahimakumullah. Mun nyawa bujur-bujur memahami ini, maka Allah menyayangi kamu. Anna mahabbatal abdi lillahi wa rasulihi, sesungguhnya yang sebenar-benar cinta hamba kepada Allah dan Rasulnya itu adalah ta'atuhu lahuma, taatnya si hamba tadi kepada keduanya. Jadi disuruh taat
Kayak apa cara taat kita lawan Allah tuh kayak apa? Bujurakan etikat. Itu maksud taat di situ. Jangan sampai etikat kita termasuk Jabariyah kah, Qadariyah kah, Mujassimah kah? Banyak ya macam-macam. Nah, tapi harus etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sepakat para ulama disebut Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang kedua wa itsba'uhu amrahuma, dan mengikut akan perintah keduanya. Itu yang disebut mencintai. Bapak dah cinta tapi kada masih lain cinta naranya. Bapak dah cinta lawan bini, baju bini mulai pamulan kawin sampai beranak 5 salam bertubang dipakai. Misal nih batagih hai bini untuk orang baju yang murah-murah aja kan duit laki banyak cuma kada mau nukarakan. Tapi bapak dah cinta. Nah, sama kita lawan Allah Ta'ala tuh mun bapak dah cinta tapi kada mau berkorban ya kita, kada mau beribadah, kada mau maasi lawan sidin, maka kada bujur cinta kita. Itulah jadi bujurakan etikat, turuti. Membujurkan etikat ini kada mudah kan? Artinya kan perlu pemahaman, perlu penghayatan. Kedua-duanya penghayatan dan pemahaman itu andaknya dibelajar. Ya ada kalau kita menghayati seorangan memahami semua kawa mahayabang narnya. Mahayabang. Jadi kan kawa kita mahayabang tuh ada kawa. Bisa ya aku memahami seorang aja. Bahaya tuh. Jagar jadi buhan yang kuruntung mana kuruntung maluh juga bahari. Wa mahabbatullahi lil ibad bang. Tadi kan cinta hamba kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang cinta Allah kepada hamba-hambanya. Wa mahabbatullahi lil ibad, bermula kecintaan Allah bagi hamba-hambanya itu kayak apa? Bentuknya cinta Allah lawan hamba ini nah kayak apa? Menurut yang Al-Qur'an di atas tadi, in'amuhu alaihim bil ghufrani. Allah memberi nikmat kepada mereka dengan cara bil ghufran, mengampuni dosa-dosa. Nah, sebab orang yang kada masuk surga tuh karena dosanya kada diampuni, itu aja sebabnya. Bukan karena maksiat. Bukan karena maksiat orang itu masuk neraka. Lalu kenapa orang itu masuk neraka? Dosanya kada diampuni. Dosa maksiat itu kada diampuni. Biar memaksiat pun diampuni dosanya, masuk surga. Ya Allah. Nah, jadi yang maksiat jangan takutan, cepat bertobat. Nah, maka nikmat Allah kepada mereka setelah Allah cinta itu bil ghufran, diampuninya dosa-dosa. Qila, ditanya, ada orang yang bertakun atau dikata lah, maka qila ini yang mau tamatnya tadi di atas tadi lah. Kalau qilan ini pemahaman yang kedua. Pemahaman yang pertama tentang hadis, tentang Quran tadi yang tadi kisahnya yang larang mencintai Allah, maasi lawan baparak lawan Nabi, itu cinta lawan Allah, itu yang mau tamatnya. Nah, karena qila pulang. Nah, arti qilan ini pendapat yang kedua yang lebih yang tak kuat yang pertama juga. Ya, tapi ini penting juga kita tahu. Al-abdu, bermula hamba, idza alima, apabila sudah mengetahui dengan yakin, annal kamalal haqiqiyya laisa illa lillah. Apabila si hamba tadi sudah mengetahui dengan yakin bahwa kesempurnaan yang sebenar-benarnya tidak ada melainkan hanya miliknya Allah. Nah, itu buah dari bujur i'tikad. Maka kita kawa memandang kesempurnaan seluruhnya tadi yang sebenar-benarnya milik Allah. Apakah nih tuh seluruhnya milik Allah? Wa anna kullama yarahu, dan tiap-tiap sesuatu yang dilihat oleh seseorang, kamalan yang sempurna, min nafsihi, yang kelihatan di dirinya, au min gairihi, atau yang nampak di orang lain. Nah, apakah itu? Kamalan tuh maksudnya kelebihan yang sempurna. Misalnya orang tuh sugih, orang tuh pemurah, orang tuh taat beribadah, orang tuh berakhlak mulia. Nah, macam-macam juga disebut kamalan. Min nafsihi, yang timbul di dirinya, au min gairihi, atau nampak di diri orang lain. Fahuwa minallah. Nah, ini di garis bawahin. Bahwa maka adalah itu minallah, dari Allah. Maksud min di sini, maksud dari Allah di sini, min fi'lillah, dari perbuatan Allah, atau dijadikan Allah. Kita aja tuh. Apa orang dari Allah tuh aja dijadikan Allah. Sambungannya pulang wabillah,
dan sebagai kisah tentang Allah. Nah, jadi Allah menjadikan untuk mengisahkan bahwa dirinya ada. Itu maksud billah di situ. Dijadikan Allah wa billah dan kadakawa berlepas dari Allah. Jadi apakah kesempurnaan itu yang kelihatan baik di diri kita maupun di diri orang lain itu dijadikan Allah dan kada bisa berlepas dari pertolongan Allah. Itu yang dimaksud minallah wa billah narannya. Seandainya Allah kada menjadikan, kada ada kesempurnaan yang terlihat di diri kita atau di diri orang lain. Seandainya Allah kada menolongi, kada kawa juga. Nah, kenapa ada dan kenapa kawa? Nah, seluruhnya tadi minallah wa billah. Maka nampaklah bagi orang yang paham dan mengerti melihat kesempurnaan di diri hamba. Nah, apakah tadi ya kalau kayak ibadah kah, taat kah, seluruhnya tadi orang tadi pamurah kah, orangnya tadi akhlak baik kah, seluruhnya tadi adalah minallah wa billah. Nah, itu tuh. Bahasa sederhananya nangka ini nah. Yang nampak, yang sempurna di diri kita maupun di diri orang lain, seluruhnya itu adalah kisah tentang Allah. Allah atau dia orang tauhid itu dalil yang menunjuk kepada Allah. Dalil. Maksud dalil itu alamat. Maksud alamat itu tuh memberi kita paham bahwa Allah itu ada. Nah, alamat naranya. Alamat itu asal dilihat jadi jangan terus sampai itu kepada yang dituju. Nah, itu disebut alamat naranya. Lam yakun hubbuhu, sambungannya, lam yakun hubbuhu illa lillah. Dan tidak ada orang seseorang itu berisi cinta melainkan hanya lillah, bagi Allah cintanya. Jadi munnya sudah mencintai Allah, cirinya pertama dulu inya paham, sadar bahwa seluruh kelebihan di dirinya itu milik Allah. Satu. Yang kedua, maka cintanya itu pun hanya tertuju kepada Allah. Dua. Kalau dipadahkan cintaan ini pandangan hati. Hubbuhu bisa juga dipadahkan pandangan hati. Jadi hati seseorang itu hanya memandang atau hanya menuju kepada Allah. Amunnya sudah bujur mencintai Allah. Lam yakun hubbuhu illa lillah. Tidak ada cintanya itu di hati melainkan hanya menuju kepada Allah. Itu maksud lillah narannya. Caka ibarat kita hendak ke Banjar tuh, walaupun yang dituju Banjar tapi hati ini menggandeng Allah. Itu maksud lillah narannya. Hendak ke mana kah? Tetap Allah yang ditujunya oleh hatinya tadi. Walaupun arah badannya menuju ke Banjar, ke Sampit, ke mana-mana misalnya, tapi tetap hatinya tadi lillah, yang ditujunya Allah. Maksudnya apa? Yang dituju Allah ini maksudnya seluruh apapun yang didatanginya itu milik Allah berarti. Jadi sama ya mendatangi kekayaan Allah Ta'ala atau memandang atau melihat kekayaan Allah Ta'ala. Pian misalnya berjalan ke Sampit, yang di Sampit itu adalah yang lain dari yang pun Tuhan. Ini hakikat nih. Kadada berarti sama ya hilangi Tuhan juga gitu pemahamannya nih. Nah, berjalan misalnya ke Barabai, ke Kandangan, ke Muntai, misal ke Tanjung, tetapi yang kita lihat itu kekayaan Allah Ta'ala. Amun di situ ada kekayaan Allah Ta'ala, ada kadampunnya di situ juga. Nah ada, berarti yang kita hilangin ini lillah naranya. Ada yang lain dari Allah yang dituju. Nah itu maksud tuh la yakun hubbuhu illa lillah. Wa fillahi, sambungannya pulang wa fillahi. Nah fi dan pada Allah, tafsirnya wapi itu wapi ihsanillah, pada kebaikan Allah. Jadi kita tuh bila sampai ke istana Allah, yang kita rasakan tuh hanya kebaikan Allah. Anggaplah lah kalau kita orang yang kada paham, kada mengerti atau kada sadar menuju ke Banjar, yang kita tuju tuh orang yang di Banjar, makhluk. Sampai ke sana kita dapat jamuan dari keluarga kah misalnya, atau singgah di warung kah, perasa kita makhluk tupang sudah yang melayani kita, yang kita pandiri segala macam. Ini orang yang tadi ending. Maka yang ditujunya makhluk, yang dilihatnya kebaikan si makhluk. Satu. Nah, sedangkan orang yang tak buka hijab, yang ditujunya Allah, yang dirasakannya fi ihsanillah, di dalam kebaikan Allah terus. Jadi walaupunnya singgah ke warung, chill ya,
keluar orangnya bahasa singgut ngopo aja. Kupikah gulo aja. Ya tahu bang kita kopiah jadi kiranya guru ya kalau jadi orangnya nyaling kupikah gulo aja. Nah artinya lalu maulahkan ke kopi segala macam. Orang yang sudah sadar cinta lawan Tuhan, ini melihat kisah Allah di situ, kisah kebaikan Allah. Jadi tenggelam di dalam ihsanillah. Itu yang dimaksud la yakun hubbuhu illa lillah wa fi ihsanillah. Tambahi ihsanillah di situ. Wa fi ihsanillah, di dalam kebaikan Allah. Amanahnya aja yang tuju selalu Allah yang dituju. Bila sudah sampai ke tempat tujuan, apa yang dirasakannya? Fi ihsanillah, di dalam kebaikan Allah. Nah itu mun orang cinta lawan Tuhan, itu pang yang dirasakannya. Kadada dalam kesadaran hatinya, kita jelas kesadarannya sambatlah. Karena bila sudah limpat dari sadar, penyaksian naranya. Kadada di dalam kesadaran hati orang yang paham, yang berhubungan lewatnya itu makhluk tuh kadada. Seluruhnya ini berhubungan dengan Allah. Nah, kesadaran namanya. Kalaunya Allah bukakan hijab, channelnya tak buka, lalu disebut musyahadah. Tidak ada di dalam penyaksian seorang yang cinta, melainkan kekasih hatinya. Yang ditujunya kekasih hatinya, yang dirasakannya adalah kebaikan kekasih hatinya. Nah, paham ya lah, itu maksudnya. Wadzalika yaqtadi iradata ta'atihi. Nah, orang yang sudah tenggelam lawan cinta lawan Tuhan itu menuntut atau membawa kepada iradata ta'atihi. Yaqtadi itu membawa atau mengarahkan orang tadi kepada menghendaki mentaati Allah. Iradata ta'atihi. Jadi orang yang sudah cinta tadi sampai ke Banjar yang ditujunya Allah, ibah sampai itu pulang yang dirasakannya kebaikan Allah, rasa dalam pengerasannya hanya Allah yang baik, mau kada maunya menimbulkan ketaatannya kepada Allah. Bahkan warragbata bima yuqribuhu ilaihi, itu di Banjar kan tujuh ibadah jadi sana. Ibarat yang ke Banjar nih tujuannya nih, warragbah menimbulkan kesenangan hati bima pada pekerjaan yang yuqribuhu ilaihi, yang maulahnya para lawan Tuhan aja terus. Nah, jadi bahasa singkatnya nangka ini nah, kemanapunnya berjalan yang ditujunya Allah. Bila sudah sampai yang dirasakannya kebaikan Allah, imbah sudah merasa kebaikan Allah, ada lagi yang lain dari itu melainkan hanya baparak lawan Allah, asik beribadah lawan Allah. Nah dimanapun mereka berada, walaupun ini berjualan di Banjar, tapi nilainya ibadah. Nah karena bisa kayak itu aja. Kain aja dulu, ada jawaban di sini. Walidzalika, karena itulah orang-orang yang sudah cinta lawan Tuhan tuh. Nah, walidzalika, karena itulah fasurratil mahabbatu bi iradati ta'at. Maka jalannya cinta, surat tuh artinya thariqah. Fasurrat, maka mau kada mau di cakai berbahasa kita tadi, cara-caranya orang yang cinta lawan Tuhan itu jalannya al-mahabbatu, jalannya cinta lawan Tuhan itu bi iradati taat, hendak berbuat taat terus. Nah itu kenapa kadang cinta bang, jadi mau kada mau hendak taat kita terus. Jadi jalan cinta adalah taat gitu tuh. Paham itulah. Nah wajuilat mustalzimatan. Nah wajuilat itu ada hiya kembali kepada al-mahabbah. Ini kalau yang paham nahwu yang di rumah ya lah. Waju asalnya wajuilatil mahabbatu mustalzimatan, itu asalnya. Dan dijadikan cinta itu mustalzimatan, wajib, dan dijadikan cinta itu menjadi sebuah kewajiban. Mustalzimatan itu menjadi sebuah kewajiban liitba'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada bagi mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cinta kepada Allah dijadikan kewajiban untuk mengikut Rasulullah. Asal makna mustalzimatan itu kada kawakada aja kita berlazim-laziman. Cinta lawan Allah itu rarasukannya dengan mengikut kepada Rasulullah, berlazim-laziman kita kada kawa na caka ibarat gitu nah lah hati mustalzimatan tuh kaina. Udah dipaham nah. Duit harga 100.000 tuh.
Kan ada gambar gedung DPR ya kalau ada gambar Soekarno Hatta ya kalau. Nah, itu berlazim-laziman tuh. Amun gambar Soekarno Hattanya hilang, yang ada hanya gambar gedungnya aja, kada payu. Jadi dua macam tuh, cinta kepada Allah, mengikut kepada Rasulullah, berdua tuh berlazim-laziman. Kita ada gambar Soekarno-nya, ada gedungnya. Paham lebih ini? Itu disebut mustalzimatan itu nah, berlazim-laziman, kada kuat terpisah. Nah, jadi dijadikan cinta kepada Allah sebagai kewajiban berlazim-laziman kepada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi, pada menyembah kepada Allah. Jadi mun kita hendak menyembah Allah, beribadah kepada Allah, itu kada kawa kecuali dengan cara mengikut Rasulullah. Nah, bahkan wal hadsi ala ta'atihi, dan disuruh kita bersungguh-sungguh, hadsi itu bersungguh-sungguh, dikarasi ala ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu menghendaki ketaatan kepada sidin, satu. Yang kedua, kada kawa dipisah dengan mengikut Rasulullah di dalam beribadah kepada Allah, dua. Yang ketiga, nah orang yang cintanya itu hasi ala taatihi, bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Nah, itu maksud cinta namanya. Ini kesimpulan pemahaman cinta. Jadi kadang mudah, cinta bukan pengakuan-pengakuan. Maka dikatakan orang-orang yang buan pujangga ya kalau cinta adalah perbuatan. Nah, kada perlu kita mengucapkan 1000 kata-kata cinta kalau perbuatannya kada ada. Jadi biar kada berucap I love you, kada berucap, tapi perbuatannya tadi luar biasa menyenangkan orang yang disukainya, itulah hakikat cinta. Kada pernah orang tuh berucap I love you Allah, kada pernah. I love you Rasulullah, kada pernah juga. Tapi gawiannya pang menuntut ilmu, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunat, berwirid, ini yang disebut cinta. Ibadah ikhlas pulang menggawi, ini yang disebut cinta. Imba sudah ikhlas, lalu inya asik kepada perintah Allah yang kedua, baparak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut cinta. Nah, kayak apa cara baparak lawan Nabi? Cara baparak lawan Nabi itu mudah benar lah. Tapi mun hendak baparak lawan Nabi, bujurakan dulu 4 macam nih tuh, menuntut ilmu bujur sudah tajadwal ya kalau, yang wajib disempurnakan, yang sunatnya digawi semampunya, wiridnya ada, ikhlas pulang. Nah, bila sudah tak kumpul berataan itu, maka kita pandang seluruhnya ini adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain akhlak kita, dekat kita lo Nabi narnya. Nah, kadang alih kada. Ini akhlak Nabi. Kenapa akhlak Nabi ya? Karena kita mengikut sidin. Kadang kan seluruhnya ini dalam rangka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain pun kita ikhlas, tadahulu Nabi ikhlas pada kita. Sembahyang bodoh dulu, tak dulu Nabi bodoh, kita mau pati Nabi nah. Ya kalau rukuknya rukuk Nabi berdahulu rukuk, kita berdudi. Nah, ada dakwa kita maulah rukuk nang cara kita kada bisa, seluruhnya cara pun Nabi beratan. Sujud cara pun Nabi. Ya kalau bacaan cara pun Nabi seluruhnya. Nah, itu yang disebut baparak lawan Nabi. Maka mengganang atau menyadari bahwa ini seluruhnya adalah pekerjaan atau akhlaknya Rasulullah, itulah yang disebut baparak lawan Nabi. Nah, itu. Jadi simpel aja, orang yang parak insya Allah melihat lah. Jadi baparak dulu, oh kayak ini ke akhlak Rasulullah, kayak ini ke akhlak Rasulullah. Maka ujar para ulama bahari, cukup aja kita misalnya hendak berwudu tuh niatnya satu, hendak melihat akhlak Nabi, itu aja cukup sudah. Tapi ini sudah paham tadi masalah ikhlas, etikat sudah bujur lah, sifat 20 sudah paham. Amun belajar sifat 20 kada suah, langsung nang melihat akhlak Nabi nang kayak ini. Nah, berarti etikatnya kada bujur, ada kawaju sempurna naranya, artinya salah paham kayaknya akhirnya ujung-ujungnya bisa salah paham. Sedikit-sedikit Nabi bisa salah kan akhirnya.
etikatnya kada bujur. Makan ujar guru bahari bisa tatuhanakan nabi kina akhirnya. Padahal nabi itu hamba jua. Jangan dipadahkan nabi itu Allah Ta'ala. Nabi itu hamba juga, makhluk. Tetapi kelebihannya dua, ingat teman-teman, kelebihannya dua. Nah, ya kalau walaupun sidin hamba, makhluk juga, tapi kelebihannya dua. Kelebihannya dua ini kada dimiliki oleh siapapun kecuali Rasulullah ampunnya. Nah. Wa anil Hasan qol, ujar Imam Hasan nih, qala aqwamun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kaum, banyak orang berhubungan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan Nabi, ya Muhammad, inna lanuhibbu rabbana, kami ini sudah cinta lawan Tuhan kami. Oh, berucap nang kayak itu, Nabi berdiam padahal je Nabi ini luput bana orang ini bapak dah cinta lawan Tuhan, tapi lawan aku kada beparak, lawan aku jauh, bahkan ada yang memusuhi lawan aku. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat yang di atas tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu hai Muhammad pada hilal buhannya bila nyawa bujur-bujur cinta lawan Allah, umpati aku. Ya Nabi gitu nah, umpati aku. Nah, itu yang sebujur-bujur cinta. Jadi ini penting mana kita tahulah ini pembahasan ini insyaallah panjang ini. Wa an Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu qala, Bishr al-Hafi nih seorang ulama besar wali Allah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ujar Bishr al-Hafi, ini tokoh ulama sufi lah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku berjumpa lawan nabi di dalam mimpi, dalam guring. Wa qala, lalu nabi ini berucap, ya Bishr, wahai Bishr, atadri bima rafaqallahu, apakah nyawa tahu dengan apa, dengan sebab apa, bima itu dengan sebab apa Allah mengangkat engkau, derajat engkau Allah angkat, baina yadai aqronika, melebihi kakawananmu. Nyawa ini tinggi derajatnya, luar biasa. Napa sebabnya? Nabi tahulah nyawa sebabnya. Nyawa itu maka tinggi derajat melebihi kakawanan kamu. Qultu, maka aku jawab ujar Bishr, la ya Rasulullah, ulun kada tahu apa garang sebabnya mati ulun ini derajatnya tinggi benar. Artinya di zaman sidin kayak matahari, kayak baru ini kayak guru sekumpul tuh. Nah, jadi ujar Nabi, nyawa tahulah kenapa nyawa diangkat Allah derajat melebihi kekawanan nyawa. Nah, maka ujar si Bishr, la ya Rasulullah, kada tahu. Qala, maka Nabi pun memadahi rahasianya. Ini sudah digawi oleh Bishr. Lah makanya diangkat derajatnya. Cuma hendak tahulah aja Nabi amalan-amalan mana saja yang membuat kamu tuh diangkat derajatnya. Kan nyawa banyak amalan macam-macam, cuma yang mana yang mengangkat derajat kamu itu nah. Ya Nabi, bi khidmatika lis-sholihin. Pertama aja Nabi kupadahilah dengan sebab engkau melayani lis-sholihin, orang-orang soleh. Nah, jadi sidin banyak bisa guru sidin itu orang soleh barataan. Sidin itu berkhidmat lawan guru-guru sidin. Itu aja Nabi sebabnya itu pertama. Yang kedua, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Orang adzan sudah ada kode gasek-gasek ya kalau. Nah, insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.